Oke, yang terhormat pada Bapak Pendeta Joce Handikaru, yang terhormat pada Pak Dodi Sunari pengawas sekolah, dan juga pada Pak Erwin Kosasi sebagai Ketua BPK Penabur Bandung, dan juga kepada Pak James juga ya ada di sini, dan juga pada Ibu Deborah dan Ibu Surlina juga sebagai Koordinator Jenjang SMP, dan juga kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK 1 BPK Penabur, dan juga pada orang tua dan wali murid yang kami hormati, serta para siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2023-2024 yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk merayakan Purnawiyata siswa-siswi SMK 1 BPK Penabur angkatan ke-62. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan beberapa patah kata sebagai sambutan dalam acara Purnawiyata. Tema yang kita angkat adalah Bestari. Kata Bestari sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti menggambarkan luas dan dalamnya pengetahuan, juga baiknya pendidikan serta budi pekerti. Dalam konteks Purnawiyata ini, Bestari menggambarkan harapan dan tujuan kami terhadap kalian, semua siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Kami berharap bahwa kalian semua tidak hanya pintar dalam hal akademis, tetapi juga bijak dalam menghadapi setiap situasi yang akan muncul di kemudian hari, dan juga soft skill kamu ya, seperti tadi Pak Joce katakan, kami yakin kalian dapat berperilaku santun, beretika, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih juga kepada pengawas sekolah yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada kami, seluruh keluarga besar SMK 1. Terima kasih juga atas dukungan penuh dari pengurus BPK Penabur Bandung kepada SMK 1 secara penuh. Masih diingat tahun lalu kalau saya berdiri di sini membahas AC yang panas, tapi sekarang sekolahan kami AC-nya dingin banget Pak. Sampai anak-anak setiap hari rutin izin jaket ke lobi Pak. Terima kasih juga kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan anak-anak kepada kami semua selama 3 tahun ini. Perjalanan kalian di sekolah ini telah sampai puncaknya. Hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih menantang. Ilmu yang kalian peroleh selama ini hendaknya menjadi bekal untuk menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri dan kebijaksanaan. Seperti tertulis dalam kitab Daniel 12 ayat 3a, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Masa new normal kalian sudah lewati, proses online, learning secara hybrid pun telah kalian lewati. Brainly kalian sudah lupakan. Kini muncullah ChatGPT yang lebih powerful. Kami tenaga pendidik juga berusaha sedemikian rupa untuk menggali setiap potensi yang kalian miliki sambil memperdalam ilmu dan teknologi untuk antisipasi agar tidak dikelabui oleh ChatGPT. Berbagai kegiatan kalian ikuti dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Mungkin kalian tidak pernah mengalami naik bandros bersama-sama keliling kota Bandung. Kalian tidak pernah bermain ke Dufan, naik biang lala dan kora-kora. Tapi kalian punya pengalaman yang tak terlupakan. Bisa main di Gembira Loka dengan mengalami sensasi air mancur buatan dari botol aqua. Naik jeep keliling Merapi walaupun gunungnya tidak terlihat karena berawan. Saya yakin kalian juga masih ingat rela beli jas hujan, sekali buang agar badan tak basah ketika naik jeep. Tapi ternyata celana kalian yang basah kuyup. Semua itu adalah pengalaman yang pastinya tak terlupakan. Di momen lain ada beberapa kalian yang sempat berfoto dengan Kang Guru. Percayalah, dalam setiap langkah ada harapan, di setiap usaha ada perjuangan, kita songsong masa depan dengan ilmu dan budi pekerti yang berkepanjangan. Sekarang izinkan saya membacakan laporan kelulusan SMK 1 BPK Penabur angkatan ke-62 tahun ajaran 2022-2023. Laporan kelulusan siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2022 dan 2023 SMK 1 BPK Penabur Bandung. Jumlah peserta yang mengikuti asesmen sumatif akhir jenjang atau ASAJ untuk program Dual Certificate Program, laki-laki 19 orang, perempuan 14 orang dengan jumlah 33 orang. Program bilingual, laki-laki 30 orang, perempuan 19 orang, jumlah 49 orang. Program klasikal, laki-laki 75 orang, perempuan 55 orang, jumlah 130 orang.
Total siswa 212 siswa. Waktu pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang asas tulis tanggal 22 sampai tanggal 26 April 2024. Asesmen sumatif akhir jenjang atau asas praktik tanggal 16 sampai 22 Mei 2024. Kriteria kelulusan peserta didik berdasarkan nomor 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301. Nomor 2, Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 3, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetisi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Nomor 4, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi dan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nomor 5, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nomor 6, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria yang pertama, 1A, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, 1B, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, 1C, lulus ujian satuan pendidikan. Nomor 2, penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dalam angka 1A, untuk peserta didik SMP apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nomor 3, kriteria nilai sikap atau perilaku peserta didik sebagaimana pada angka 1B ditentukan oleh satuan pendidikan ditentukan melalui rapat Dewan Pendidik. Nomor 4, lulus ujian satuan pendidikan sebagaimana dalam angka 1C apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan A, maksimal 2 mata pelajaran nilai asesmen sumatif akhir jenjang asas di bawah 70 dengan nilai paling kecil 60. B, maksimal 2 mata pelajaran nilai sekolah di bawah 70 dengan nilai paling kecil 60. Nomor 5, peserta didik dinyatakan lulus apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sekolah. Nomor 6, nilai sekolah sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dari gabungan antara nomor A, nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk SMP dengan pembobotan 70%. Nomor B, nilai asas dengan pembobotan 30%. C, nilai asas 60% tulis plus 40% praktik atau 100% praktik. Nomor 7, pembulatan nilai sekolah yang merupakan gabungan dari asas dan nilai rapot. Rata-rata rapot dinyatakan dalam rentang 0 sampai dengan 100 dengan ketelitian 2 angka di belakang koma. Nomor 8, kelulusan peserta didik dari SMK 1 BPK Penabur, Bandung ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dalam rapat Dewan Pendidik setelah pengumuman hasil asas. Berdasarkan syarat kelulusan yang barusan saya bacakan, anak-anak belum pernah saya umumkan lulus berapa persen. Saya sudah siapkan palunya anak-anak. Kamu menunggu palu kan? Palu sudah saya siapkan. Jadi berdasarkan syarat kelulusan di atas, maka siswa-siswi kelas 9 SMK 1 BPK Penabur Bandung angkatan ke-62 dinyatakan lulus 100%. Terima kasih kepada jajaran teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK 1 BPK Penabur yang telah sabar dan setia melayani seluruh siswa-siswi sampai hari ini. Akhir kata, kami meminta maaf apabila ada perjalanan yang kalian selama 3 tahun di SMK 1 ini ada salah-salah kata atau perbuatan, mungkin hal-hal yang kurang berkenan kepada orang tua siswa. Juga kami mengucapkan maaf juga apabila ada kehilafan yang mungkin kami lakukan dan ketidakpuasan atas pelayanan yang kami berikan sepanjang anak-anak Bapak Ibu dititipkan di SMK 1. Terima kasih kepada kalian
lulusan angkatan ke-62 SMK 1 BPK Penabur yang sudah tertib, disiplin, dan juga mengikuti setiap kegiatan yang sudah dirancang oleh seluruh tenaga pendidik SMK 1 BPK Penabur. Kami ucapkan juga kepada siswa-siswi yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dengan prestasi pada hari ini. Kami juga kembalikan anak-anak kepada orang tua semua. Semoga apa yang sudah kalian jalani di SMK 1 semuanya bisa menjadi modal yang berharga. Teruslah berusaha, teruslah belajar, dan jadilah pribadi yang berkarakter bestari. Semoga kalian sukses di masa depan dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kalian, dan kalau udah sukses nanti, jangan menolak kalau diundang ke SMK 1 jadi pembicara ya. Terakhir dari saya, izin kepada Bu Surlina mau ada pantun sedikit. Bunga mawar di atas meja, indah dipandang harum baunya. Belajarlah dengan tekun dan setia, agar sukses raih cita-cita. Masih ada satu bait. Bestari itu bintang di malam hari, terang di jalan memberi arti, ilmu dan akhlak berpadu dalam diri, menggapai cita membangun negeri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Octavianus Irawan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua BPK Penabur Bandung, Bapak Erwin Kosasih. Kepada Pak Erwin, kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Pendeta Yocha Henry Karu, yang terhormat Bapak Dodi selaku pengawas, yang terhormat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ibu Korjeng, Bu Surlina, dan ada rekan pengurus saya satu di sini yang kebetulan putrinya di wisuda, Pak James. Selamat siang. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Anak-anak dinyatakan lulus 100%. Itu karena apa? Karena kerja keras kalian dan karena bimbingan dan penyertaan dari guru-guru yang begitu sabar untuk mendorong anak-anak sehingga dapat menyelesaikan jenjang ini dengan baik. Seperti yang tadi dikatakan, diharapkan anak-anak dapat menjadi anak-anak yang bestari, bagus secara intelektual, bagus secara spiritual. Dan saya tekankan juga, seperti yang Pak Pendeta Yoce bilang, bahwa ada dua hal yang penting untuk bekal kalian. Satu, selalu andalkan Tuhan. Yang kedua, ingat 267, relasi. Seangkatan kalian ini 212 orang. Itu adalah relasi teman kalian untuk masa depan. Nobody knows. Siapa tahu teman kita ini ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha besar. Itu semua relasi yang harus dibina dari sejak kecil. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang-orang sukses bahwa relasi sangat diperlukan di dalam kehidupan selanjutnya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Saya hanya ketitipan pesan bahwa di BPK Penabur Bandung kita punya 7 SMA. Silakan nanti anak-anak, orang tua boleh menanyakan ke kepala sekolah, ke guru BK mungkin di SMPK 1, tanyakan 7 sekolah
SMA itu keunikannya masing-masing apa, sehingga anak-anak bisa memilih yang tepat di sekolah penabur yang mana. Jadi jangan segan untuk bertanya. Betul Pak Ok ya? Siap. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan rangkaian acara ini dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya saya ingin ucapkan selamat atas kelulusan kalian, anak-anakku yang terkasih. Jangan lupa andalkan Tuhan, jangan lupa selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah dan keputusan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Erwin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengawas sekolah, Bapak Dodi Sunardi, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan. Kepada Bapak Dodi, kami persilakan. Tadi setelan Pak Ok saya nggak bisa, terlalu tidak untuk saya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Oke. Yang saya hormati Bapak Ketua Penabur Bandung, yang saya hormati Koordinator BPK Penabur Wilayah Bandung, yang saya hormati Bapak Pendeta, yang saya hormati orang tua wali murid, yang saya hormati kepala sekolah juga beserta jajarannya, beserta staf Bapak Ibu guru di SMP 1 Penabur. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang sakit kita doakan segera disembuhkan, dan kepada yang berhalangan semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Hadirin sekalian, hari ini kita bersama-sama menyaksikan sekaligus melakukan syukuran atas berhasilnya anak-anak kita menyelesaikan sebuah fase pendidikan yang kita sebut sebagai fase D. Dalam istilah kurikulum merdeka, kita ini anak-anak kita sedang atau sudah menyelesaikan fase D. Yang berikutnya pasti akan menyelesaikan pada level berikutnya. Anak-anakku sekalian, kami berpesan kepada anak-anakku, keunggulan pengetahuan bukanlah suatu capaian akhir, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan keberhasilan pendidikan adalah perubahan akhlak, perubahan kedisiplinan, perubahan positif spiritual seperti yang disampaikan tadi. Maka oleh sebab itu suatu keberhasilan bukan ditentukan oleh keberhasilan akademik, tapi lebih kepada keberhasilan suatu pendidikan. Beda antara pendidikan dan pengajaran. Pesan lain kepada anak-anakku setelah selesai di sini nanti teruslah berlanjut memilih sekolah yang sesuai dengan bakat dan minat, bukan atas dasar ikut-ikutan teman. Kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasinya mengayomi, mendidik, membimbing anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi insan yang lebih unggul, lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sebuah profesi yang tidak bisa digantikan oleh profesi lain. Seperti yang kita ketahui di luar sana melalui berbagai media, profesi guru saat ini sedang tidak diminati oleh anak-anak kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Coba tanya anak-anak kita, ada berapa persen yang mereka memilih menjadi guru. Sebuah profesi yang
Kalau dikatakan bekerja dengan materi, itu sudah tidak mungkin. Seperti kita lihat di luar sana, seorang guru dengan penghasilan yang minim, mereka bisa bertahan dengan profesinya. Karena mereka bukan bekerja atas materi, tapi bekerja dari hati nuraninya. Kan kalau kita mah, Bapak Ibu ya, kalau kita normal mah, kalau profesi itu tidak menghasilkan, sudahlah, pindahlah ke yang lain. Nyatanya tidak, karena mereka guru-guru ini punya keterampilan tersendiri, punya niatan tersendiri yang tidak dimiliki orang lain. Sehingga tetap bertahan bertahun-tahun dengan penghasilan yang minim, tetap bertahan sampai usia pensiunnya. Profesi ini tidak sama dengan yang lain. Profesi ini bekerja dengan hati dan tidak bisa digantikan oleh sembarang profesi lain. Oleh sebab itu, apresiasi yang setinggi-tingginya pada guru-guru kita. Aplaus untuk guru-guru kita, Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan akhlak dan perilaku anak-anak, kami berpesan juga kepada orang tua. Di era fenomena sekarang ini, bagaimana di luar sana begitu banyak godaan-godaan bagi anak-anak kita untuk keluar dari jalur yang positif. Oleh sebab itu, kepada orang tua, kenali teman-teman anak kita, supaya anak-anak kita tidak salah dalam berkomunitas. Bapak Ibu ya, kenali teman-teman anak kita, di mana dia berkumpul, di mana dia berkomunitas, bersama siapa saja dia bergaul. Jangan sampai salah pergaulan. Anak-anak kita adalah mutiara keluarga kita. Begitu kita salah, begitu kita kecolongan, maka yang dipertaruhkan adalah nama baik keluarga dan leluhur-leluhur kita. Begitu. Kepada anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat atas keberhasilan anak-anakku menyelesaikan sekolah di SMP 1 Penabur ini. Pak Ok pakai pantun tadi, atau kumaha saya ya. Izinkan saya menyampaikan pantun, boleh? Biar cakep sekalian Bapak Ibu ya. Bahan rempah untuk diramu, diolah untuk dijadikan jamu. Jangan pernah lupakan gurumu, apalagi alma matermu. Oke. Karena cakep pengen nambah satu lagi. Oke. Lama nian tidak bertemu, sampai aku datang bertamu. Kejar terus cita-citamu, tetap hormati kedua orang tuamu. Spesial untuk penabur, pupuklah tanaman supaya subur. Teruslah maju SMP Penabur. Demikian, terima kasih.